Pemirsa, puluhan santri Pondok Pesantren Gontor 5 yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini tertimpa dinding talut penampungan yang ambrol pada Jumat siang. Ini adalah suasana saat tim SAR gabungan tiba di lokasi talut kolam penampung air yang ambrol menimpa puluhan santri. Tampak beberapa santri masih terjebak material di antara talut kolam penampungan air yang ambrol dengan dinding kamar mandi. Kejadian tersebut terjadi siang kemarin. Saat itu puluhan santri sedang antri untuk mandi persiapan sholat Jumat. Tiba-tiba talut kolam penampungan air setinggi 4 meter yang hanya berjarak 1 meter dari dinding kamar mandi ambrol dan menerjang para santri. Sebanyak 20 santri ini mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih untuk mendapatkan perawatan medis. Ada sejumlah santri yang kondisinya hingga saat ini masih belum bisa diketahui. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya pondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini para santri yang menjadi korban dan juga bagaimana kronologi kejadian sebenarnya, kita akan bergabung dengan Goldi Gumilang yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Goldi, bagaimana saat ini kondisi di TKP dan kondisi para santri yang menjadi korban? Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Kampus 5, Darul Qiyam yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana memang insiden yang terjadi pada kemarin terkait dengan ambruknya tembok kolam penampungan air yang menyebabkan puluhan santri di pondok ini mengalami luka-luka, dan data yang kami peroleh dari beberapa pihak yang melakukan evakuasi pada siang hingga malam hari tadi. Malam hari kemarin maksud kami, ini berjumlah 4 orang meninggal dunia, sementara untuk korban lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami ini telah bergabung sejumlah stakeholder mulai dari Kapolsek, Dandim, kemudian juga BPBD dari Kabupaten Magelang, dan juga ada pengasuh dari Ponpes di Kampus Gontor 5 ini. Pak Ismail, boleh bergabung bersama kami, nanti kami coba akan tanyakan terkait update dari beberapa korban santri yang terjadi insiden kemarin. Bapak izin dengan Bapak siapa? Ismail Abdullah Budi Prastia. Pak Ustadz Ismail selaku Saya ketua yayasan di Pondok Darussalam Gontor Pusat. Oke, baik. Ya. Pak Ustadz, izin untuk korban meninggal dunia ini sudah dipulangkan kah atau seperti apa Pak kondisinya sekarang? Ya, 4 anak kami yang sudah meninggal itu semuanya sudah dijemput dan diantar ke rumahnya masing-masing. Ya. Untuk ke-4 korban ini rata-rata di luar Magelang atau dari Magelang Bapak? Di luar Magelang. Jadi 2 dari Surabaya, 1 Depok, 1 lagi dari Sukabumi. Ya. Ke-4 korban ini diantarkah atau dijemput dari pihak keluarga masing-masing Bapak? Diantarkan. Ya. Bapak, untuk korban luka-luka saat ini yang sudah dipulangkan ke Gontor sendiri ini ada berapa, dan yang masih dirawat ini ada berapa ya Pak? Yang sudah kembali ke pondok itu ada 16 orang. Kemudian 8 di Rumah Sakit Merah Putih. Kemudian 1 lagi di Rumah Sakit Sarjito di Jogja. Yang masih dirawat di sana? Ya. Bapak, kita mungkin bisa diceritain kepada pemirsa TV One terkait dengan kemarin ini kejadiannya seperti apa sih Bapak, Pak Ustadz Ismail? Mungkin bisa Baik, perlu kami laporkan bahwa pada hari Jumat 25 April 2025 sekitar pukul 10.30 itu terjadi tanah longsor yang menyebabkan runtuhnya tandon air. Baik.
Nah, pada saat itu memang santri-santri sedang antri untuk mandi karena mereka persiapan untuk sholat Jumat. Nah, pada saat itulah terjadi longsor, kemudian robohnya tandon air itu, sehingga beberapa santri itu kemudian tertimpa oleh reruntuhan itu. Nah, kemudian semua yang dievakuasi ada 29 orang, 25 orang selamat dan 4 orang meninggal. Kemudian setelah itu, maka kemudian dari pihak pondok segera melaporkan pada pihak-pihak berwajib, pada polisian, kemudian TNI, kemudian Damkar, Basarnas, baik itu di Magelang, kemudian Jogja dan juga Semarang, kemudian BPBD. Selain itu juga tenaga-tenaga kesehatan dari Puskesmas maupun Dinkes, dan juga Dinsos dan juga lagi PMI. Nah, setelah itu maka kemudian berjalanlah pertolongan pada mereka, dan alhamdulillah bisa berjalan lancar. Yang terakhir itu korban meninggal dievakuasi sekitar 23-30. Setelah itu maka kemudian korban-korban yang meninggal itu dikirim ke Rumah Sakit Merah Putih untuk dimandikan dan seterusnya. Setelah itu dikirim ke pondok untuk disolatkan, kemudian diberangkatkan ke rumah masing-masing. Pak Ustadz Ismail, mungkin dari pembahasan di Pondok Pesantren ini sendiri, evaluasi yang mungkin ke depan akan dilakukan terkait dengan insiden ini, meminimalisir terjadinya insiden serupa ini seperti apa Pak Ustadz? Betul. Jadi yang perlu segera kami lakukan, yang pertama tentu saja pemulihan anak-anak. Kemudian selanjutnya kami tentu saja akan melihat kembali dari kejadian ini, perlu kami melihat bagaimanakah struktur atau struktur tanah yang ada di situ, mungkinkan untuk diperbaiki lagi atau harus dipindahkan ke tempat yang lain. Ya. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya kepada kami. Oke. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa ataupun kepada santri dan sebagainya, Bapak? Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah kerjasama dengan kami untuk melakukan evakuasi korban dari peristiwa bencana alam ini yang menyebabkan robohnya tandon air ini. Kemudian selain itu kami juga mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa merawat anak-anak kami dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka yang selamat ini juga butuh pemulihan. Dan selanjutnya kami juga tentu saja mohon doa juga, mudah-mudahan ke depan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kami untuk selalu melihat gedung-gedung yang ada di pondok ini. Apalagi pondok ini letaknya dekat dengan gunung berapi yang sangat aktif. Saya kira itu. Bapak, kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keempat almarhum diterima di sisinya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ustadz Ismail. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan wawancara kami oleh pengurus dari Pondok Pesantren, utamanya di lokasi yang tempat kami mengabarkan bahwa memang saat ini proses evakuasi telah berakhir. Dari pihak tim SAR gabungan juga telah menemukan seluruh korban yang berjumlah total 29 korban, di mana untuk rinciannya 25 mengalami luka-luka, sementara untuk 4 korban meninggal dunia juga sudah dipulangkan ke rumah asal mereka masing-masing. Sementara itu, Andi Kumala kami kembalikan ke Anda di studio.